billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus bi ni'mah, kita masih tetap berkumpul dalam suluk kepada Allah, suluk jalan mengambah terus menuju akhirat dengan berbagai kegiatan kita. Semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan, dan semua ini adalah kudrat iradat dari Allah, qada dari Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka wajib kita menyikapinya dengan positif, dengan husnudzon. Salah satunya ketika Allah memberikan ujian, cobaan, maka wajib kita sabar. Maka apa itu sabar? Sabar itu banyak sekali definisi-definisi di dalam tasawuf, ya, termasuk di dalam hadis, ya. Salah satunya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu, yang disebut sabar itu kata Rasul, yaitu ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita menyikapi, nah itulah sabar. Ya, jadi sabar itu bukan hasil pemikiran, sabar itu bukan hasil ngesadar gitu. Ya, contoh gini, ketika kita pas pulang sendal anyar, leungit hilang, aduh kurang ngajar, uring-uringan. Sendal batur, nah sendal orang lain enggak hilang, sumputkan ke orang dalungit gitu. Oh, setelah sadar baru ya udahlah, terima aja. Nah, itu bukan sabar. Jadi sabar itu ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita menyikapinya dengan sabar, dengan menerima, itulah namanya sabar. Makanya suatu ketika Nabi lewat pemakaman, pas ada ibu-ibu nangis, kan gitu, nangis bari nangkep kuburan, mendekap kuburan. Nabi lewat, kata Nabi, ibu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah adalah anugerah dan ujian, maka sabarlah. Si ibu itu kan mengatakan, oh kamu aja yang enggak mengerti, kamu tidak merasakan. Aku punya anak cuma satu, terus meninggal, ya aku nangis lah gitu. Aku wah ini, ya udah, kata Nabi, dari jawab ke Nabi ada hari jam menuju itu malah ya Nabi berangkat, udah sadar, udah capek nangisnya, udah nyadar lah, dia kan cengkat duduk. Ada yang lainnya, tetangganya gitu, saudaranya, teteh, tahu nggak yang tadi bilang kamu harus sabar? Nggak tahu lah, itu mah orang nggak ngerti aja katanya. Ketika kita dapat musibah, dia lekahnya sabar, ngunah wae. Kata orang itu, yang tadi sebetulnya Rasul. Wah, yang benar.
Ya Rasul, maka dia bergegaslah pulang dan ngambil makanan dan seterusnya ngolongnya. Datanglah ke Nabi, ya Rasul maaf dikira bukan engkau ya Rasul, maaf insya Allah saya juga sekarang sudah menerima. Makanya Nabi mengatakan as-sabru, ketika sabar itu apa? Inda sadmatil ula. Sabar itu tadi ketika awalnya, ketika ditinggalkan. Kalau udah sadar mah udah itu ya bukan sabar namanya. Yang sabar namanya sabar itu ya awal gitu ya. Nah, untuk apa sih hikmahnya? Banyak sekali. Kata Rasul, wafil hadis, banyak sekali dalam hadisnya, ma usiba abadun bimusibatin illa lidan bin lam yaghfiru illa biha. Satu, ketika seseorang dapat musibah, satu, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi karena musibah itu adalah kiparat dosa. Yang kedua apa? Yang kedua, lam yakun yuballighuha illa biha. Au darajatun. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Kedua, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama, dosa-dosa kita hilang. Contoh misalkan ada kita itu makan makanan yang haram, misalkan Allah sayang kepada kita, maka Allah memberikan sakit kepada kita sampai kurus kan, kurus. Supaya apa? Yang tadi daging-daging yang dijadikan dari haram itu dikikis oleh Allah, menghilangkan yang haram itu. Sayangnya Allah itu ya. Nah, yang kedua ditinggikan oleh Allah derajatnya. Yang ketiga karena sayang katanya. Jadi man ahabba, barang siapa yang dicintai oleh Allah maka Allah akan memberikan musibah. Jadi musibah itu sebetulnya disayang oleh Allah. Nah, jadi dapat musibah itu sayang oleh Allah. Tapi rata-rata manusia ya enggan ya dapat musibah. Horeamnya. Laukana sabru rajulan lakana rajulan karima. Yang keempatnya, Allah akan memberikan kemuliaan ketika seseorang itu bisa sabar. Aku berikan musibah kepada seseorang, kemudian dia sabar, aku tinggikan derajatnya, aku muliakan. Jadi seseorang akan dimuliakan oleh Allah pasti akan dicoba dulu, diuji dulu. Coba aja lihat para nabi yang disebut ulul azmi. Ulul azmi yang disebut ulul azmi itu orang yang paling kuat kesabarannya, paling teguh kesabarannya. Siapa? Nabi kita yang pertama. Kenapa? Coba aja nabi itu dia belum lahir, ayahnya sudah tidak ada. Pas lahir dia tidak diurus oleh ibunya karena kebiasaan di Arab itu ya. Kemudian ketika usia 5 tahun baru dia diurus oleh ibunya, baru setahun wafatlah ibunya. Dia dipindahkan ini piala bergirir ya, ke kakeknya. Baru mah disayangi oleh kakeknya 2 tahun. Meninggallah kakeknya. Maka diuruslah oleh pamannya Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib maaf di keluarganya itu termasuk orang yang dicoba oleh Allah kekurangan rezekinya. Rendah ini banyak anaknya teh gitu ya. Ini makanya beliau dari usia 9 tahun saja sudah mengembala, sudah diajak berdagang, usaha. Itu coba aja kesabaran Nabi itu diterapkan dari awal. Beliau sabar. Apalagi sekarang ketika dia dijadikan Rasul, itu harus merubah tatanan yang sudah kuat, yaitu jahiliyah di situ. Wah, tapi beliau sabar, dilempari dan seterusnya. Kedua, Nabi Ibrahim. Lihat kesabaran Nabi Ibrahim.
Dia ingin sekali punya keturunan dan memohon kepada Allah diberilah keturunan. Pas setelah senang-senangnya disuruh dikurbankan oleh Allah. Masya Allah ya Karim. Tapi beliau ya oke lah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya gimana Nabi Musa? Nabi Musa itu dia lahirnya saja kan sedang gawat. Orang-orang Bani Israel kan yang melahirkan laki-laki langsung dibunuh oleh Fir'aun. Makanya dia dilemparkan ke sungai Nil oleh ibunya. Ibunya gimana? Diurus oleh Fir'aun. Nah, setelah besarnya jadi nabi, melawan Fir'aun yang diktator, yang gagah, backingnya para tukang sihir. Wah, coba bayangkan itu. Tapi Nabi Musa sabar. Nabi Isa, dia sampai oleh Allah itu enggak dikasih istri, keluarga, enggak, rumah pun enggak punya. Nabi Isa, tapi kesabarannya, Masya Allah. Nabi Nuh sama, sampai diberi bencana dan seterusnya. Makanya itulah ulul ajmi yang dipilih oleh Allah. Bencananya mimin, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, mimin, ya itu ulul azmi. Sabar. Kita coba Nabi Yunus, dia dimakan hiu 40 hari nggak makan. Paus ya, Masya Allah ya Karim, dia nggak makan. Nabi Ayub, dia sakit 2 tahun. Dia sabar. Coba lihat Nabi, kita itu apa sih gitu? Baru apa sih cobaan kita itu? Kalau dibandingkan dengan mereka gitu. Makanya ketika kita, Allah itu akan meninggikan ketika sabar. Nah, sabarlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza habballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu fa in sabara ijtabahu. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, barang siapa yang dicintai oleh Allah, Allah akan memberikan ujian, Allah akan memberi cobaan. Diberi cobaan oleh Allah bibalain, sampai kalau penyakit pun sulit sekali obatnya. Itu teh namanya sedang dicintai oleh Allah. Makanya dulu coba lihat ketika sahabat yang diberi ujian oleh Allah, parah sakitnya, sampai kalau ke masjid saja kan aduh sulitnya karena penyakitnya repot. Bahkan seringnya tidak ke masjid. Dan sunnah pun rata-rata enggak melakukan sunnah kan. Kalau ketika capek, ketika sakit mah sunnah teh malas, wajib juga kan malas maksakan. Nah, suatu ketika ditengok sama Rasul, sama sahabat yang lain, bagaimana? Alhamdulillah ya Rasul, saya itu berkat dengan sakit ini Allah memberi anugerah kepadaku. Gimana anugerahnya? Setiap pagi dan sore Allah salam kepadaku melalui Jibril. Jadi Jibril datang, Allah titip salam kepada sahabat tersebut. Nikmatnya aku diberi salam oleh Allah, dan Jibril pun datang pagi sore kepadaku. Karena sabar, diberi sakit. Kata Nabi, Masya Allah, bagus sekali itu. Tidak ada yang lain. Nikmat diberi salam oleh malaikat Jibril pagi dan sore itu. Datang memberi salam, memberikan selamat, engkau sabar. Tapi ya Rasul, saya ingin sekali seperti yang lain. Seperti yang lain, yaitu sehat. Mungkin saya lebih semangat ibadah. Ya udah, dia Nabi ya, kata Nabi, ya Allah, semoga sembuhkan sahabat ini, si Fulan ini ya Allah. Karena doa Rasul, sembuhlah. Dan alhamdulillah sahabat itu, wah Masya Allah karim, ibadahnya lebih daripada sahabat yang lain. Karena sekarang sehat, kuat.
ibadahnya tuh wah semangat, tahajudnya, ngajinya, wah semangat. Setelah beberapa bulan kemudian Nabi datang, wahai sahabatku, wahai Fulan, enakan mana ketika sakit dengan sekarang sehat? Ya Rasul, kalau aku boleh minta, aku enakan sedang sakit. Kenapa? Ya walaupun saya ibadahnya banyak, sekarang malaikat Jibril tidak pernah datang lagi. Kan ketika sakit ibadahnya sedikit, tapi malaikat Jibril datang pagi sore. Sekarang malaikat Jibril nggak ada, Allah nggak titip salam lagi. Kenapa? Ya wajarlah saya ibadah banyak. Kenapa? Karena saya sehat. Kalau saya boleh ya Rasul, kembalikan lagi lah penyakitku yang kemarin. Kata Rasul, ya Allah, Rasul mah tuh tahu ya, orang ini nggak akan berubah dengan sehat atau sakitnya. Berdoa, ya Allah, kembalikan lagi sakitnya. Sakit lagi. Ibadahnya seperti biasa aja gitu ya. Ya namanya sedang sakit lah, tidak terlalu hebat seperti yang sehat. Kemudian beberapa bulan Nabi datang lagi. Enak mana ya, hai sahabat, ketika sakit atau sehat? Sakit ya Rasul. Datang lagi malaikat, salam lagi. Makanya saya mudah-mudahan sampai mati sakit aja lah gini gitu. Hebat sahabat. Tapi ulama menyebutkan kita mah jangan minta sakit, belum tentu bisa sabarnya. Kalau aral mah kan pahala sabar nggak ada, ibadahnya ketikan kan ribu. Ya kita menerima aja lah apa yang diberikan oleh Allah, beda dengan sahabatnya. Ini pahala sabar, Allah menaikkan derajat, masya Allah kan. Pagi sore datang malaikat Jibril, sallallahu karimnya nikmat. Kalau mungkin kalau bapak-bapak pernah ketemu, jangankan sama Nabi lah, mimpi aja ketemu sama ulama-ulama besar, ulama-ulama waliullah, ya, taruhlah wali Allah gitu. Salam ketika mimpi, terasa nikmat, bangga, merasa bahagia. Itu baru wali Allah yang datang. Apalagi Nabi, apalagi Jibril. Selain Nabi bisa ketemu malaikat Jibril. Nah, kalau ketemunya, kalau sahabat sih banyak ya. Kalau sahabat ketemu dengan tapi itu bukan memberi apa? Wahyu. Memberi wahyu. Seperti siapa? Siti Khadijah, Siti Fatimah, kan sering ya didatangi malaikat Jibril. Yang bisa melihat malaikat Jibril itu cuma Rasulullah. Itu mah hanya mungkin saja ya, tetapi kan Allah maha tahu dan Allah maha kuasa. Siapapun yang mau didatangi oleh malaikat Jibril bisa saja gitu ya. Nggak ada larangan gitu ya. Walaupun misalkan sekarang ada saja mungkin ya. Hanya kita saja yang tidak tahu. Turun hadis tentang rukun iman kan, yang Jibril rambutnya rapi. Iya. Itu hampir semua orang lihat, termasuk Umar kan. Ya Rasul siapa itu kan? Ya. Itu sahabat-sahabat pasti, kalau sahabat ya wajar lah gitu ya. Dan ini juga untuk mencontohkan bahwa malaikat itu masya Allah ya karim, titip salam bagi yang sakit gitu ya, bagi yang sakit. Idza ahabballahu 'abdan ibtala'a bi bala'i la dawa lahu fa in sabara ijtabahu. Ketika sabar maka ijtaba, maka mujtaba, maka dipilih oleh Allah. Ketika sabar. Tuh. Wa in radiya, bagaimana kalau ridho? Istofahu, maka Allah memberikan Mustafa. Mujtaba, Mustafa di atasnya ya. Ijtaba itu dipilih, Mustafa itu dipilih dari yang dipilih gitu. Nabi kita kan Mustafa, yang terpilih dari orang yang terpilih gitu kan ya. Kentang Mustafa. Ya ingat kena kentang Mustafa. Bayangkan menyebut Mustafa itu langsung curingat. Mustafa ya, Mustafa itu dipilih dari orang-orang yang dipilih.
Mustafa itu. Nah, kalau ridho, apa kalau ridho itu? Ridho itu diberi apapun dia menerima, ikhlas. Lebih dekat dengan syukur. Kalau tadi kan sabar. Ya Allah. Sabar. Kalau ridho mah lebih ke husnudon gitu perbawaannya. Ini semuanya dari Allah gitu. Ya, lebih menerima gitu. Itu tingkatannya lebih daripada sabar kalau ridho itu. Ridho itu lebih daripada sabar. Kalau sabar makan sing sabar orang ge sabar lah. Kalau ridho mau beda lagi, lebih tinggi itu ridhonya. Kalau diuji oleh Allah dia sabar. Wa in radiya, kalau ridho maka dipilih oleh Allah. Nah, kalau sabar itu ada berapa tingkatan? Banyak ya, ada beberapa tingkatan. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 3. Tapi pada umumnya yang menyebutkan 4 pun kalau diklasifikasikan tetap aja 3 ya. Nah, yang pertama sabar dari musibah yang tadi kita katakan. Itu derajat yang paling rendah, yang paling mudah kata ulama. Ya, kalau sabar dari musibah itu lebih mudah. Kenapa? Karena ya kita nggak sabar pun pasti memang kena musibah gitu ya. Ya mau tidak mau gitu ya. Nah, itu pasti lebih mudah menerimanya, lebih mudah sabarnya. Tetapi yang sabar benar itu seperti tadi yang awalnya, ketika kena musibah baru, nah itu sabar, menyikapi awalnya. Kalau sudah lama sudah sadar, bukan sabar. Yang kedua, sabar itu dalam ibadah. Kita ketika sholat kan sedang munajat kepada Allah. Namanya munajat ya kita memohon kepada Allah. Contohlah kita misalkan memohon yang dapat dipahami oleh kita aja. Doa duduk di antara 2 sujud kan? Rabbi ghfirli, Rabbi ghafirli, ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Gitu kan? Dong ngagurudug ya Rabbi ghfirli warhamni waj'alni marfani. Tapi itu sedang munajat, sedang memohon. Kalem, sabar dalam ibadah. Kadang-kadang kita makan sabar dalam ibadah. Imam maaf jangan terlalu panjang ya surahnya. Atau kalau misalkan sedang acara mau doa, gimana kalau mau doa ke kiainya? Ustaz maaf doanya jangan terlalu panjang. Sing sabar tuh. Cana gedor. Memang doa sabar halami sih. Kan 5 menit. Enggak akan 15 menit enggak doa. Paling enggak 2 menit 3 menit. Pesan sponsor. Sabar dalam ibadah itu ya, sabar. Artinya ketika kita sujud sabar, ruku sabar gitu. Ya, jangan terlalu rusuh gitu ya. Baca Quran durung-dung kalem, sabar itu dalam ibadah. Ya, tingkatan kedua tuh sabar dalam ibadah. Teu ningalian wae jam, geus jam sakieu ya cenggeus persib deui. Sabar dalam ibadah gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling berat katanya sabar menahan hawa nafsu, menahan keinginan. Contoh, pas datang ke masjid ada HP bagus, aduh ketinggalan. Kan itu nahan untuk ngambil, nahan untuk ngalipat itu waduh berat sekali itu. Ada kesempatan korupsi, kesempatan ya. Tapi ditahan itu lebih berat daripada ibadah itu sendiri ya. Sabar ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajru abadun jar'atan abdul indallah min zir'ati ghaidin ka dhammiha ibtigha wajhillahi ta'ala. Tidak ada yang lebih berat kesabarnya ketika dia mendapatkan luka ketika jihad. Jelas itu mah. Coba jihadnya gimana gitu ya. Nah termasuk ngaji itu kan jihad. Jihad ngaji itu. Coba bayangkan kalau misalkan kita tidak istiqomah ngaji, agama itu tumpur tuh, nggak akan ada syiar. Coba di sini nggak ada pengajian, nggak ada yang ke masjid, sepi gitu. Masya Allah ya Karim kan. Makanya kita tuh jihad, jihad.
Dan ketika ada yang ngaji, adab Allah, siksa Allah akan ditahan. Kalau ada yang suka ngaji, ikhlas, ditahan, nggak jadi itu. Jadi mungkin saja kalau nggak ada yang ngaji mah, siksa itu, azab Allah itu sudah turun. Talabul ilmi maksudnya. Ya, yang mengkaji, bukan ngaji Quran, maca Quran, bukannya, bukan maca saja, tetapi mengkaji gitu ya, yang memahami gitu. Ya, tafakkur, ya, memahaminya gitu. Kalau yang ngaji aja mah di mana-mana juga pasti ada yang ngaji Quran aja mah gitu, baca aja mah gitu ya. Tuh kelebihannya ya. Ibe tiga wajiblah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru wasiyatun min wasayallah, sampai disebutkan oleh Rasul, sabar itu salah satu wasiat dari Allah. Allah memberikan wasiat dengan sabar. Selain wasiat takwa. Kan Allah wasiatnya dengan takwa. Wasiat itu takwa. Makanya itu disuruhkan kan di Jumat, wasiat takwa. Wasiat. Nah, wasiat takwa itu nggak usah ayat menyebutkan usikum wa iyaya bitaqwallah, nggak gitu aja. Namanya wasiat takwa itu wasiat untuk bertakwa gitu. Apa takwa itu? Segala sesuatu yang diamalkan oleh kita, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Berarti menceritakan atau menjelaskan tentang amalan-amalan, menerangkan tentang yang haram, itu wasiat takwa namanya. Tapi kita mah harus jelas aja, usikum wa iyaya bitaqwallah. Enggak ada bahasa gitu juga, enggak jadi masalah. Yang penting wasiat takwa. Makanya dulu ada perdebatan di dalam khutbah Jumat ya, apakah boleh diterjemahkan dengan bahasa setempat ya, atau harus dengan bahasa Arab. Perdebatannya ada yang menyebutkan tidak boleh. Kenapa? Karena 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat sholat duhur. Ketika kita sholat dengan bahasa Arab, ngerti tidak ngerti dengan bahasa Arab, makanya suka ada yang memahami, oh itu dengan bahasa Arab yang gua udah mau ngerti, mau enggak salah sendiri, kenapa enggak belajar? Padahal agama itu, Al-Quran itu dengan bahasa Arab dimudahkan oleh Allah kalau mau belajar. Nah, yang kedua, ada paham yang kedua itu menyebutkan nama juga wasiat takwa. Gimana mau wasiat takwa kalau nggak ngerti gitu. Makanya diperbolehkan menerjemahkan. Nah, pendapat yang ketiga, oke, bolehlah diterjemahkan, tapi tidak perlu terlalu panjang, terlalu banyak. Artinya tidak boleh lebih daripada apa yang dikatakan dalam Arabnya itu. Jadi hanya menafsirkan Quran atau hadis yang dibacanya gitu, nggak ngelantur gitu. Dan kayaknya lo ngelantur, lo karena politik karena naung gitu ya, enggak lah gitu. Ya, jadi boleh silahkan politik, tetapi itu yang namanya ketika ibadah ketakwaan gitu, ambil ketakwaannya gitu. Itu ya, itu sabarnya wasiat Allah fi ardihi, di buminya Allah, min hifdiha, maka barang siapa yang bisa menjaga kesabaran, naja, pasti Allah akan memberikan keselamatan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan selalu menolong, menyertai orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang sabar. Wasbir, innallaha ma'as-sabirin. Sabarlah kalian, Allah itu akan menyertai orang yang sabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, apa di situ kita harus saling menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan. Sabir wa tawassaw bil haqq, dalam hak dan dalam sabar. Wa man daya'aha halaka, barang siapa yang tidak bisa sabar, menyia-nyiakan wasiat Allah, maka dia akan rusak, binasa lah.
kalau orang yang tidak sabar. Ya ini konsep juga ya. Coba aja gini, ketika kita usaha tidak sabar, susah majunya. Tapi kalau sabar, orang yang sabar bukan berarti dia menerima begitu saja, bukan. Orang yang sabar itu bukan seperti itu. Orang yang sabar itu justru dia akan introspeksi. Lalah, kenapa Allah memberikan musibah kepadaku? Oh, barangkali ini azab, siksa dari Allah. Maka kita lihat kelakuan kita. Oh iya, oh ternyata ini jeleknya, maka kita robah supaya tidak kena azab lagi gitu. Jadi ketika kita usaha, kenapa enggak maju-maju ya? Oh, udahlah sabarlah. Bukan begitu. Mungkin ada yang salah nih. Itu orang yang sabar seperti itu. Jadi melihat kekurangan kita itu apa? Rubahlah gitu. Nah, ujian, kenapa? bisa aja ujian kan? Iya. Belum tentu sanksi kan, barusan mah sanksi. Iya. Iya, ujian sama. Bisa aja misalkan itu ujian, bisa saja sanksi, bisa saja ini hanya teguran, peringatan gitu ya. Banyak faktor. Ya mungkin saja oh ini nih teguran, oh ini mungkin ujian, oh ini mungkin musibah, oh mungkin ini azab dari Allah gitu. Ya. Musibah itu kena ke kita itu gitu. Semuanya kita tetap harus sabar. Mau ujian, mau adab, mau teguran, sama aja gitu ya. Harus sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam auhallahu taala ila Musa. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam bin Imran alaihi salam. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, man lam yardo, barang siapa yang tidak ridho terhadap apa? Biqodoi, terhadap apa saja yang diberikan olehku. Walam yasbir, dan tidak sabar ala balai, dari apa saja yang aku berikan ujian dari balahiku. Walam yashkur ni'mati, dan tidak syukur terhadap nikmatku, fal yakhruj, maka silahkan keluar dari mana? Mim baini ardi was samai, dari bumiku, dari langitku, keluar, diusir Allah. Kalau apa? Orang yang tidak ridho terhadap qada Allah, kepastian Allah, papasten Allah, qada Allah, tidak ridho, maka silakan. Yang kedua, tidak sabar diberikan balahi, musibah, ujian, cobaan oleh Allah. Walam yashkur nikmati, dan tidak syukur terhadap nikmatku, silakan. 3 golongan itu keluar. Nah, ini diambillah oleh orang-orang yang teliti. Oh, ternyata ada kehidupan bisa hidup di luar bumi dan langit, katanya. Maka carilah kehidupan di luar langit. Hebat tuh ya orang itu. Nggak mungkin Allah mengusir, disuruh keluar, kecuali pasti ada, katanya. Maka dicarilah, diuji coba. Sampai sekarang belum beres, belum tuntas. Dan semua orang meyakini, mau muslim atau non muslim, meyakini bahwa dunia itu akan hancur. Maka mereka mempersiapkannya kan, mencari planet selain bumi, bikin bunker lah dan seterusnya. Kenapa? Karena meyakini bahwa ini akan hancur, hanya menyebutnya bukan kiamat. Kalau orang muslim kan kiamat gitu lah. Mereka itu hancurnya dunia itu. Karena apa? Karena alam, proses alam. Ya itu hanya oleh Allah aja diproses alam kan memang gitu. Nah, ini wasiat wahyu Allah terhadap Nabi Musa. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, kalau tidak ridho terhadap qadaku, itu kan aturanku. Dah kalau menurut manusia mah tidak akan benar. Sok aja. Ya, oke. Sekarang misalkan contoh, dari satu kelas ada 30 orang, semuanya berdoa ingin ranking pertama. Sekarang di Papua sabara provinsi? Di Papua? 3. Berapa provinsi?
Bukan nuju ayeuna nuju tanding. Pon. Papua 32-nya. Coba 32 itu provinsi. Yang ikut ke sana berapa ribu? Semuanya ingin ranking pertama. Coba lamun diijabah ku Allah kabeh bingung. Jabar kain. Nah, artinya semuanya juga pasti yang berangkat ingin yang ke satu. Tapi yang ke satu hanya satu kan. Ya bukannya kan, coba bayangkan kalau semuanya diijabahkan gimana caranya? Nggak akan maslahat kan? Makanya itu aturanku, itu qadhaku. Sekarang Jawa Barat yang ke satu ya. Mungkin dulu kan bukan Jawa Barat ya, awal DKI ya. Jatim gitu kan. Numpuk dirinya itu atlet. Nah, gitu ya, semuanya ingin ke satu, tapi semuanya berdoa, semuanya ingin. Nah, tidak semuanya diijabah oleh Allah. Yang diijabahnya kan lebih sedikit daripada yang tidak diijabahnya. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Gitu. Untuk kemaslahatan, maka harus ridho terhadap kepastianku. Ya. Yang kedua harus sabar dalam segala balahi apapun, yaitu ujian. Untuk apa tadi? Meningkatkan derajat, menghapus dosa, gitu kan? Jadi kiparat dosa, kemudian jadi memuliakan, dicintai, ada 4 kan? Atas mulai siapa? Satu sengadangmu keistimewaan sabar. Ada nggak orang atau bisa nggak orang yang malah ketika diuji itu sama musibah itu malah bersyukur? Ya ada. Bukan sabar lagi, malah bersyukur. Seperti, nah ya kalau Nabi ya Nabi Ayub ya, itu jelas bersyukur itu dia. Seperti tadi yang apa? Yang sahabat tadi saya ceritakan awal, itu kan dia bersyukur. Alhamdulillah saya lebih baik. Nah di kampung-kampung kan suka gitu. Alhamdulillah bersyukur gitu. Alhamdulillah. Ya itu bersyukur. Kalau yang bersyukur sih ada, tetapi jarang. Ya memang untuk orang yang sudah wow hebat itu, kalau dikasih musibah itu justru dia senang. Kenapa? Karena tahu tadi dia akan dimuliakan oleh Allah, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dia dicintai oleh Allah. Gitu. Nah, jadi kiparat dari dosanya. Itu bagaimana tidak bahagia. Makanya kata ulama nih, kalau umum idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kena musibah pada umumnya itu sabar, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada ulama-ulama yang hebat justru kena musibah itu alhamdulillah. Contoh, ada seorang ulama nih, contoh dia itu ada kemasukan rumahnya oleh maling. Setelah dilihat, waduh, ini uangnya nggak ada, habis. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya itu kalau sedekah dengan sengaja, mungkin saya nggak sebanyak ini. Yang kedua, belum tentu dia butuh, makanya dia maling juga butuh. Ya Allah, alhamdulillah. Terus contoh ya Ustaz, yang Nabi Musa di kesabaran sama Nabi itu. Iya. Yang Nabi Musa nggak sabar. Ya. Nah, sebetulnya itu bukan tidak sabar, tetapi tidak beda ilmu. Tekataikan itu bukan nggak sabar sebetulnya itu mah, tapi dia aneh kan? Maknya anak yang sedang main kemudian dibunuh kok gitu. Bukan tidak sabarnya, tapi itu sebetulnya kan keanehannya itu. Nah, kalau misalkan yang logis mesti sabar Nabi Musa. Ini mah tidak logis. Dia numpang perahu lah dibocoran kan. Ya karena di Al-Quran bahasanya kan kamu yang karena kamu lihat itu kan kamu tidak sabar kan. Bahasanya. Ya. Surat Al-Kahfi. Iya itu. Karena ketidaksabarannya sebetulnya itu mah ketidaktahuannya itu. Dia itu kan Nabi Musa itu nabi yang diberi ilmu dohir. Ilmu dohir. Sedangkan Nabi Khidir ilmunya ilmu batin. Yang gak nyambung. Pasti.
Dan nggak nyambung. Memang di awal kan Nabi Khidir udah bilang. Iya. Nggak akan mungkin bisa, gitu kan? Dia akan sabar, beda ilmunya. Makanya di situ sebetulnya kita tarik kesimpulan, sebetulnya ternyata ketika dohirnya kelihatan salah belum tentu salah loh. Bagi orang yang berilmu, apalagi ini Nabi kan, kelihatannya salah gitu. Kalau kita sok tahu, monyong lo kau ngebunuh, kan? Tapi itu kan suruhan Allah seperti itu kan gitu. Beda-beda ya. Kalau kita supaya bisa bersyukur pada saat musibah itu, kita harus melihat orang yang lebih rendah dari kita. Misalnya kita misal ada orang yang nggak bisa jalan gitu ya, dia bersyukur, alhamdulillah senang nggak bisa jalan. Tangga misalnya udah nggak bisa apa. Cari yang lebih parah lagi dari dia katanya gitu. Jadi dia masih bersyukur dalam masih apa adanya. Itu konsep hadis gitu ya. Konsep hadis seperti itu. Ketika lihat ibadah maka lihat ke atas. Tapi kalau lihat misalkan tentang dunia maka lihat ke bawah supaya apa? Supaya bisa bersyukur. Termasuk musibah tadi dianalogikannya. Gitu. Ketika kita misalkan melihat dunia ke atas nggak akan bersyukur. Tapi kalau melihat ke bawah seperti tadi analoginya gitu, pasti akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya sepeda, orang lain mah jalan kok, gitu ya. Tapi kan kita mau lihatnya kalau punya sepeda lihatnya ke motor, punya motor lihatnya ke mobil, terus mobil punya kapal. Nah, kita mah terus ngeliat ke atas ya, jarang bisa syukur gitu ya. Iya gitu. Batasan sabar, Pak Ustaz, tadi kan contohnya itu ada wanita yang nangis di makam. Nah, batasannya supaya pahala sabar tidak terganggu, itu sebagai manusia ekspresinya gimana kalau kena musibah? Tetap kalau misalnya kena musibah itu kita hanya sekedar pengen berbagi atau memberikan informasi, itu mengganggu pahala atau contoh gini, yang tadi ya si ibu. Kalau si ibu misalkan nangisnya nangis wajar, misalkan dia nangis itu tidak apa-apa. Kan ini mah dia sampai beberapa hari, beberapa jam sambil nangkup nyakaran gitu. Nah itu yang disebut niyahah kalau dalam bahasa itu. Meratap gitu. Nah itu yang tidak sabarnya. Kalau misalkan nangis itu manusiawi, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian barusan yang kedua apa? Iya, kita kan kadang gatal ya pengen ngomong kalau ada masalah tuh ya sama orang tuh. Nah itu mengganggu pahala. Nah termasuk kata Allah gini, ketika ada seseorang misalkan mendapat musibah, kemudian dia katakan ke orang lain, silahkan kata Allah, silahkan cari Tuhan selainku. Silahkan cari yang bisa menolong selainku. Silahkan, walaupun dia bisa menolong tidak akan sempurna seperti pertolonganku. Dan kalaupun dia mau menolong hanya sekali, kedua kali, ketiga kali tidak, silahkan. Aku lepas tangan, kata Allah gitu. Yang dikhawatirkannya itu. Jadi termasuk kalau sakit misalnya ke dokter. Oh, enggak, kalau ke dokter makan itu solusi. Bukan mengeluh itu mah, bukan mengeluh. Memang ke dokter kita mengeluh enggak, tapi itu menyebutkan keluhan kita, sakit kita gitu maksudnya gitu. Ya, itu makanya gini kata ulama, ketika kita mengeluh, apakah ada solusi enggak yang dari orang yang kita bicarakan? Kalau ada solusi itu bukan termasuk mengeluh. Tapi kalau misalkan ini hanya ngobrol hanya gitu. Nah itu jelas mengeluh, itu jangan. Kalau tidak ada solusi itu bisa mengganggu. Kalau misalkan kita bilangnya mudah-mudahan ada solusi, ya itu mah enggak jadi masalah. Ada solusi. Misalkan ikhtiar. Iya gitu. Nah seperti misalkan kita ikhtiar, aduh maaf barangkali gitu ya, ada uang tiis gitu ya, saya sedang butuh nih gitu. Itu kan kita butuhnya berapa, gini saya untuk ini. Nah itu kan menyebutkan, tapi itu dan ikhtiar, nggak apa-apa, itu bukan mengeluh gitu ya. Nah itu ya bedanya ya. Jadi sebetulnya balik lagi ke naluri kita ya. Apakah ini termasuk mengeluh atau ini mencari solusi gitu. Kalau ucapan yang tepatnya apa kalau kita menghadapi
digituin gitu tadi. Ya, istilahnya kamu ngomong doang, istilah tidak merasakan. Ya, seandainya kita yang mengalami itu pun kita kan belum tentu ya. Cuman kadang-kadang kita kan ngomong enak gitu ya, sabar ya, semuanya sabar aja gitu. Padahal kalau kita sendiri seperti itu pun belum tentu kuat gitu. Kalau Rasulullah pasti istilah kuat lah gitu pantas. Kita sebaiknya ucapin apa gitu orangnya. Kita yang kena musibah atau mau lain misalnya kan musibah. Terus kita bilang sabar ya. Soalnya kita juga mengucapkan itu gitu ya. Saya juga belum tentu seperti ini. Kalau misalnya dibalikin pasti tidak akan bisa. Iya. Nah, makanya ketika bahasa di kita ya, bahasa sabar itu siga mau puas gitu. Barasin sok ya. Misalkan ketika kena musim sing sabarnya ini asa kehe gitu. Ya seharusnya justru bahasa di kita itu biasanya jangan nyebut sabar, tapi lebih baik solusi atau misalkan gini atau analogi gitu ke yang lain gitu ya. Ya memang teteh atau AA memang musibah ini berat, saya juga belum tentu sabar seperti teteh mah segitu mah gitu sabar lebih itu. Saya mah kan belum tentu, tapi teteh mah hebat, saya salut tuh. Walaupun ya kalau nangis sih wajar lah, ada manusia. Kalau saya mah mungkin wah gimana gitu. Itu lebih fair daripada kalau gitu. Misalkan kalau orang yang sedang gitu sabarnya dia sakit gitu. Sok kontrol gitu. Kalau kena disebut sabar kan asa benar-benar kena musibah gitu kan. Ya bahasa sih sebetulnya di kita ya. Padahal tadi udah disebutkan ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita misalkan menasehatilah dalam kesabaran dan yang hak. Kenapa Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan kita harus memberikan sabar? Karena orang yang sedang kena musibah tidak mungkin sedikit sekali orang yang bisa sabar. Maka yang sabar itu yang tidak kena. Maka tapi bahasanya yang yang tadi yang enak gitu, memberikan nasihat sabarnya. Nggak usah menyebutkan sabarnya gitu. Jangan gitu ya. Gitu ya. Oke. Wa yatublahu roban siwai wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru indal musibah tis'umi'ati darajatan, sampai 900 derajat kesabaran itu. Jadi gitu jadi mungkin sabar itu ada tingkatannya. Ada tadi kan misalkan dia nangis 2 jam, setelah itu sabar, berarti kan sabarnya ada gitu. Ada baru 5 menit dia sedih, tapi kesananya dia menerima, itu kan itu beda-beda itu derajat kesabarannya itu ya. Paling hebat yang paling cepat ya ketawa ketawa mah ada curiga. Pak Dedi misalkan istrinya meninggal, lakah ketawa curiga gitu ya, naon ya kan gitu. Udah nakal ya Pak. Justru kalau misalkan ada keluarga meninggal kita tidak nangis, itu kan ada tanda tanya gitu. Ada apa ini kan itu? 900 derajat. Ya gitu. Ya sakit tuh sabarna dia gitu. 800. Sabar dengan sakit tuh dia. Sok saya dihitung sampai 5, berarti sabar dengan 5. Parahnya mau wibura hisabnya. Iya. Nah, sabrun sa'atun khairun minad dunya wa ma fiha. Ketika kita sabar sesaat aja sabar, itu sebetulnya pahalanya akan lebih baik daripada memiliki dunia dan isinya. Ini orang diberi nikmat syukur, orang diberi musibah sabar. Nanti derajatnya seperti gini. Kita di sini di dunia orang yang sabar, kemudian yang fakir sabar, yang kaya syukur. Nah sekarang dibalik, kalau di surga nanti orang yang syukur karena nikmat mendapat nikmat syukur, kemudian yang sabar
yang dikasih musibah, cobaan, sabar, itu derajatnya di atas nantinya. Ini di bawah. Dua-duanya di surga, tapi derajatnya kebalik sekarang. Gitu. Seperti Nabi Sulaiman misalkan contohnya, dia masuk surganya saja kan telat, dia dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena kenikmatan di dunianya banyak. Makanya sebagian ulama menyebutkan dalam sejarah, menyebutkan dalam itu Nabi Sulaiman itu setengah hari di akhirat. Nabi-nabi yang lain sudah masuk surga, Nabi Sulaiman baru. Itu setengah harinya di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Dihisab itu. Ya, hisabannya. Itu pangkat Nabi yang pasti benar ngambilnya dan benar dikeluarkannya. Syukurnya pasti benar. Itu pangkat Nabi Sulaiman. Yang pasti benarnya itu harta. Apalagi kita. Bukan hisab lagi mungkin kita mah. Ada dari dunianya itu jadi azab. Gitu. Telat ke surganya saja. Sudah di surganya kan karena kita dapat nikmat di dunia, maka di akhiratnya mengurangi. Gitu. Jadi urutannya Pak Ustadznya ridho atas qada Allah. Ya. Itu lebih tinggi daripada sabar. Balai, Ya. Terus bersyukur atas Balahi. Bersyukur atas nikmat, iya. Gitu. Ya, kalau bersyukur atas nikmat ke surga, ya, tapi wajar. Ya iyalah wajar dia syukur. Kenapa? Ya diberi nikmat lah. Tapi kalau dia diberi musibah, sabar, wah itu luar biasa. Sabar dan syukur. Ya. Sabar dan syukur. Nah, wa ma fiha wa qala as-salatu as-sabru ala arba'ati aujah. Nah, dari apa sih sabar itu? Satu, sabrun alal faraid. Sabar dari sesuatu yang dipardukan oleh Allah. Apalagi wasabrun alal musibah. Sabar atas musibah. Wasabrun ala adain nas, dan sabar dari adanya manusia, dari balahi dari manusia. Sebab dari manusia apa tuh namanya tuh? Balahi dari manusia itu apa? Fitnah, cobaan dari manusia lah. Itu sabarnya. Apalagi wasabrun alal fakri, dan sabar dari kefakiran. Wasabru alal faraid, ketika kita sabar dalam melaksanakan keparduan dari Allah atau perintah Allah atau larangan Allah. Gitu. Nah, itu taufiki. Dapat taufik misalkan. Itu orang yang akan mendapatkan taufik. Orang sabar melaksanakan ibadah, menjauhi larangannya, dialah orang yang mendapatkan taufik. Sabar itu disebutnya taufik. Sabar di dalam melaksanakan ibadah, nah dia dapat taufik. Wasabru alal musibah masubah. Kalau orang yang sabar dalam musibah, dia akan ditinggikan oleh Allah, pahalanya banyak, pahalanya seperti tadi disebutkan. Wasabru ala adan nas mahabbah. Kalau sabar dari musibah atau balahi dari manusia, itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang lainnya. Misalkan si A dibenci oleh si B, wah dihina dan seterusnya. Pasti si C, si D dan seterusnya banyak yang mencintai ke si B ini. Gitu. Allah akan memberikan seperti itu. Ada seseorang misalkan membenci, pasti Allah akan memberikan yang cinta kepadanya, yang akan menolong, yang akan simpati kepadanya. Gitu. Wasabrun alal fakri, bagaimana kalau orang yang sabar dalam fakri, itu ridallah, keridhaan Allah akan dapat. Kalau Allah sudah ridho, semua yang diberikan, yang dia katakan, yang dia perbuat, itu kalau sudah Allah ridho, semuanya dianggap benar. Itu. Nah, itu sabarlah ya. Masih banyak hadis-hadis tentang sabar. Mengalami sabar. Sanes.